semuanya, perkenalkan nama saya Susiarni dari kelas 10D, nomor absen 30, SMA Negeri 11, Jakarta. A. Kebutuhan yang tidak terbatas. 1. Berdasarkan intensitasnya. A. Kebutuhan primer. Kebutuhan yang harus dipenuhi demi kelangsungan hidup. Contohnya makanan, pakaian, dan tempat tinggal. B. Kebutuhan sekunder. Kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer. Contohnya sepatu, tas, dan lain-lain. C. Kebutuhan tersier. Kebutuhan mewah yang dipenuhi setelah kebutuhan primer dan sekunder terpenuhi. Contohnya mobil mewah dan perhiasan. 2. Berdasarkan sumber yang membutuhkan. A. Kebutuhan individu. Kebutuhan yang berhubungan dengan berbagai individu yang berbeda. Contohnya, siswa membutuhkan buku untuk sumber belajar. B. Kebutuhan umum. Kebutuhan yang berhubungan dengan masyarakat atau disebut juga kebutuhan sosial. Contohnya jaringan listrik dan jalan raya. 3. Berdasarkan waktu. A. Kebutuhan sekarang. Kebutuhan yang tidak dapat ditunda pemenuhannya dan harus dilakukan saat ini. Contohnya orang sakit harus segera berobat atau dirawat di rumah sakit. B. Kebutuhan masa mendatang. Kebutuhan yang dirancang atau direncanakan untuk terpenuhi di masa depan. Contohnya orang tua menabung untuk persiapan kuliah anaknya. 4. Berdasarkan sifat pemenuhan kebutuhan. A. Kebutuhan jasmani. Kebutuhan yang berhubungan dengan tubuh manusia. Contohnya makanan dan obat-obatan. B. Kebutuhan rohani. Kebutuhan yang berhubungan dengan kejiwaan seseorang. Contohnya pelatihan keahlian kerja. B. Barang dan jasa. 1. Berdasarkan cara memperoleh. A. Barang ekonomi. Barang yang didapat dengan cara mengorbankan sesuatu untuk mendapatkannya. Contohnya alat-alat elektronik. B. Barang non-ekonomi atau bebas. Barang yang biasa didapat tanpa pengorbanan atau biaya. Contohnya sinar matahari. 2. Berdasarkan kepentingan. A. Barang interior. Barang yang pemakaiannya dikurangi jika pendapatan bertambah dan sebaliknya. Contoh, barang tiruan. B. Barang esensial. Barang yang sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dan permintaannya tidak signifikan, dipengaruhi oleh tingkat pendapatan. Contohnya kebutuhan pokok. C. Barang normal. Barang yang permintaannya bertambah saat pendapatan meningkat dan sebaliknya. Contohnya alat-alat komunikasi. D. Barang mewah. Barang berharga mahal dan menaikkan status sosial. Contohnya mobil mewah dan rumah mewah. 3. Berdasarkan cara penggunaan. A. Barang pribadi. Barang yang dimiliki dan digunakan oleh individu atau perorangan. Contohnya pakaian. B. Barang publik. Barang yang digunakan untuk kepentingan masyarakat umum. Contohnya angkutan umum. 4. Berdasarkan hubungan pemakaian. A. Barang substitusi. Barang yang dapat menggantikan barang lain. Contohnya beras dan jagung. B. Barang komplementer. Barang yang kegunaannya bertambah jika digunakan bersama dengan barang lain. Contohnya kaos kaki dan sepatu. 5. Berdasarkan proses pengolahan. A. Barang mentah. Barang yang belum mengalami pengolahan. Contohnya kapas. B. Barang setengah jadi. Barang yang telah diproses tetapi belum menjadi barang siap pakai. Contohnya benang. C. Barang jadi. Barang yang telah diproses hingga siap untuk digunakan. Contohnya baju. 6. Berdasarkan bentuk dan sifat. A. Barang tetap.
Barang yang bersifat tetap dan tahan lama. Contohnya mesin pabrik. B. Barang bergerak. Barang yang bersifat tidak tetap dan masa pakainya pendek. Contohnya bahan bakar. C. Kelangkaan. Kelangkaan merupakan keterbatasan sumber daya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya tempat bermain untuk anak-anak di kota besar. Penyebab kelangkaan adalah 1. Keterbatasan benda pemuas kebutuhan di alam. 2. Kerusakan sumber daya alam akibat ulah manusia. 3. Keterbatasan kemampuan manusia mengolah sumber daya ekonomi yang ada. 4. Peningkatan kebutuhan yang lebih cepat dibandingkan penyediaan sarana pemuas kebutuhan. D. Masalah ekonomi mikro. 1. Apa dan berapa yang diproduksi. 2. Bagaimana memproduksi. 3. Untuk siapa barang tersebut diproduksi. E. Masalah ekonomi dalam konteks ekonomi. 1. Pertumbuhan ekonomi. 2. Masalah ketidakstabilan kegiatan ekonomi. 3. Masalah pengangguran. 4. Masalah inflasi. 5. Masalah neraca perdagangan dan neraca pembayaran.